Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada video pembelajaran kali ini saya akan kembali menjelaskan materi subbab yang kedua, materi bab 2, yakni kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada subbab yang pertama saya sudah menjelaskan mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan pada subbab yang kedua ini saya akan kembali menjelaskan warga negara dan penduduk Indonesia. Baik anak-anak sekalian, jadi tujuan pembelajaran yang dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini, di mana anak sekalian diharapkan dapat mengetahui tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran. Baik, berikut kita lihat kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara atau dalam bahasa Inggris yang disebut citizen, dalam bahasa Yunani yakni civics, atau asal kata civicus yang berarti penduduk asli. Ya, jadi yang menjadi penduduk asli di sini adalah orang-orang yang sejak lahir itu sudah ada di wilayah atau di daerah itu. Dan ada juga pengertian warga negara. Pengertian warga negara menurut pasal 26 ayat 1 yang mengatakan bahwa yang menjadi warga negara itu adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain atau negara lain yang disahkan berdasarkan undang-undang. Atau sebaliknya, yang menjadi penduduk asli adalah orang-orang atau warga Indonesia asli dan juga warga negara lain yang sudah disahkan berdasarkan undang-undang. Ya, jadi itu pengertian warga negara. Lalu yang berikut ada juga pendapat menurut Turner bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu. Jadi warga negara atau sekelompok orang ini itu tinggal di daerah hukum atau ada hukum atau peraturan yang mengaturnya. Ya, jadi itu pengertian warga negara. Yang berikut penentuan warga negara. Ada juga penentuan warga negara. Dalam hal ini ada beberapa asas. Yang pertama, asas ius-soli. Asas ius-soli adalah penentuan kewarganegaraan seseorang di mana dari tempat atau orang tersebut di mana ditentukan berdasarkan tempat kelahiran, atau penentuan status kewarganegaraan seseorang anak berdasarkan tempat kelahiran atau tempat di mana ia dilahirkan. Misalnya negara-negara yang menganut asas ius-soli itu seperti negara-negara Inggris, negara-negara Argentina, Bolivia, Brasil, Kanada, Costa Rica, Chili dan lain sebagainya. Ya, di sini ada contoh, misalnya negara yang menganut asas ius-soli adalah negara Inggris. Jika ada seorang anak yang memiliki kewarganegaraan A melahirkan anak di negara Inggris, maka secara langsung anak tersebut berarti memiliki kewarganegaraan Inggris. Jadi status kewarganegaraan seorang anak itu berdasarkan
dilihat dari tempat di mana ia dilahirkan, atau di sini tanpa melihat status kewarganegaraan kedua orang tuanya. Tapi anak ini dilihat dari status kewarganegaraannya, tempat di mana ia dilahirkan, yaitu asas ius soli. Yang berikut asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunan atau berdasarkan keturunan dari ayah dan ibunya, atau penentuan status kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan dari kedua orang tuanya. Misalnya negara-negara yang menganut asas ius sanguinis itu seperti Italia, Jepang, Jerman, Tiongkok, Irlandia, dan juga negara Cina atau Republik Rakyat Cina. Itu adalah negara-negara yang menganut asas ius sanguinis. Ya, contohnya seperti ini, misalnya dalam asas ius sanguinis. Misalnya negara yang menganut asas ius sanguinis, negara Republik Rakyat Cina. Jika seorang yang memiliki kewarganegaraan A dan orang tua tersebut berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina, maka secara otomatis anak tersebut memiliki kewarganegaraan Republik Rakyat Cina. Jadi di sini kewarganegaraan seorang anak tidak dilihat dari tempat di mana ia dilahirkan, tetapi di sini penentuan status kewarganegaraan seorang anak itu dilihat dari status kewarganegaraan kedua orang tuanya. Ya, itu adalah penjelasan mengenai asas ius sanguinis. Berikut ada juga penentuan kewarganegaraan dan juga ada masalah kewarganegaraan. Kita lihat penentuan kewarganegaraan. Yang pertama, asas persamaan hukum. Yang pertama, asas persamaan hukum. Yang kedua itu asas persamaan derajat. Ya, kita masuk pada asas persamaan hukum. Yang pertama, asas persamaan hukum di sini ialah asas yang mempunyai maksud bahwa suami dan istri adalah keluarga yang mempunyai hubungan persatuan yang tidak boleh terpecah. Karena di sini keluarga merupakan pokok dari masyarakat dan sebagian kecil dari negara, sehingga identitas kewarganegaraan mereka harus sama. Ya, di sini dalam asas persamaan hukum berarti di sini adalah keluarga itu punya peranan yang penting dalam penentuan status kewarganegaraan. Lalu yang kedua, asas persamaan derajat. Asas persamaan derajat yang dimaksud di sini bahwa di mana asas yang mempunyai maksud bahwa dalam sebuah perkawinan itu tidak menjadi sebuah sebab salah satu dari pihak harus patuh oleh hukum terhadap yang lain, ataupun antara keduanya atau antara ayah dan ibu dari seorang anak itu mempunyai hak yang sama dalam menentukan kewarganegaraan yang mereka inginkan, sehingga mereka mempunyai kewarganegaraan masing-masing seperti sebelum terjadinya perkawinan. Ya, jadi di sini dalam hal penentuan kewarganegaraan itu diberikan kewenangan kepada si anak. Misalnya, apakah si anak tersebut memilih kewarganegaraannya ayah atau memilih kewarganegaraan dari ibunya. Ya, sehingga terdapat adanya asas persamaan derajat. Yang berikut masalah kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah apatrid.
Apatrid adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, atau seorang anak yang dalam hal ini tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya contoh yang dapat diambil dari apatrid ini yaitu seseorang yang mempunyai, misalnya seorang ibu, misalnya seorang ibu itu melahirkan anaknya di Cina, di mana Cina ini menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat yang menggunakan asas ius soli, sehingga hal tersebut menyebabkan anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Itu adalah contoh apatrid. Lalu yang kedua, bipatrid adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap dua, atau seseorang anak yang memiliki warganegaranya itu dua. Contohnya misalnya seorang ibu yang melahirkan anaknya di negara Cina yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat yang menggunakan asas ius soli, sehingga hal tersebut menyebabkan anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi itu adalah bipatrid. Lalu yang ketiga, multipatrid, atau seseorang yang mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan. Misalnya seseorang itu telah mempunyai dua kewarganegaraan atau bipatrid. Namun ketika ia telah dewasa, ada sebuah negara yang memberikan status kewarganegaraan karena dengan alasan tertentu. Sedangkan dia tidak ingin melepaskan dua status kewarganegaraan sebelumnya yang telah ia sandang. Jadi di sini ia mempunyai 3 status kewarganegaraan. Berarti di sini sebuah negara harus mampu memberikan status kewarganegaraan kepada seseorang, karena seseorang itu dinilai telah berjasa dan memberikan kontribusi yang banyak di negara tersebut. Dari sini seseorang itu berarti mempunyai kemampuan atau memiliki kontribusi yang besar terhadap negara itu. Sehingga katakan mempunyai 2 negara atau lebih. Yang berikut, ada juga penerapan yang lazim yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada stem cell aktif, dan yang kedua ada stem cell pasif. Stem cell aktif atau naturalisasi biasa, stem cell pasif atau naturalisasi istimewa. Stem cell pasif ialah seseorang yang secara langsung menjadi warga. Stem cell aktif atau naturalisasi biasa ialah seseorang yang harus melakukan aktivitas tertentu secara hukum, di mana untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga orang tersebut bisa memakai hak opsinya untuk mempunyai kewarganegaraan dalam sebuah negara. Jadi orang asing yang menjadi warga negara harus mengikuti prosedur-prosedur hukum yang berlaku, yaitu stem cell aktif. Yang kedua, stem cell pasif atau naturalisasi istimewa. Stem cell pasif ialah seseorang yang secara langsung menjadi warga negara tanpa harus mengadakan aktivitas hukum tertentu, sehingga orang tersebut bisa memakai haknya dalam mempunyai status untuk menjadi warga negara. Jadi naturalisasi istimewa ini biasa sering dilakukan kepada para pemain bola.
Di sini pemain bola tersebut tentu mempunyai kelebihan atau punya kemampuan lebih dalam bidang olahraga, sehingga dia diberikan keistimewaan dalam hal pemilihan status kewarganegaraan menjadi Indonesia misalnya. Namun berkaitan dengan stem cell di atas, stem cell pasif dan stem cell aktif, bahwa di sini ada hak opsi dan juga ada hak repudiasi. Itu di mana hak untuk menolak atau hak untuk menerima suatu kewarganegaraan. Jadi mereka punya hak, ya, dalam artian sini bahwa punya hak untuk menolak dan juga ada punya hak untuk menerima. Jadi disebut dengan hak repudiasi. Yang berikut warga negara Indonesia. Dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama, orang yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Itu sudah jelas. Dalam pasal 26 juga tadi saya sudah sampaikan di penjelasan awal. Lalu yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Ya, jadi hal-hal mengenai warga negara dan penduduk itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin atau sudah menikah. Jadi seorang yang mau menjadi warga negara itu dia harus minimal berusia 18 tahun. Setelah itu baru bisa mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun atau berturut-turut paling singkat 10 tahun. Ya, jadi harus tinggal di Indonesia sudah lama. Yang ketiga, harus sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Jadi seseorang kalau sudah menjadi warga negara Indonesia, maka kewarganegaraan yang sebelumnya itu sudah dihapus. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Jadi seseorang yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu mempunyai pekerjaan tetapnya itu atau penghasilan tetapnya itu di negara Indonesia. Yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara, ya, atau ada pajaknya setelah menjadi warga negara Indonesia. Berikut ada juga asas kewarganegaraan umum. Itu ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Lalu yang kedua, asas ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Itu adalah asas kewarganegaraan umum. Yang berikut asas kewarganegaraan khusus. Itu yang pertama, asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas perdamaian di dalam hukum dan pemerintah, asas kebenaran substantif, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, asas keterbukaan dan asas publisitas. Yaitu adalah asas kewarganegaraan khusus. Yang berikut, hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Ya, dan di sini
seseorang itu misalnya kuliah di luar negeri atau kuliah di Amerika, ya setelah dia sudah sampai 5 tahun di sana, berarti orang tersebut bisa mengajukan diri sebagai warga negara Amerika Serikat. Ya, berarti itu berdasarkan atas kemauannya sendiri, sehingga dia dinyatakan memperoleh kewarganegaraan itu hilang di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Ya, jadi ini misalnya saya kasih contoh tentang Anggun. Ya, jadi Anggun ini salah satu artis Indonesia yang dalam hal ini adalah suaminya itu berasal dari Prancis. Tapi di sini Anggun ini dia belum melepaskan status kewarganegaraannya Indonesia. Maka dari itu Anggun harus dalam hal ini ketika pergi ke Prancis itu dia ketika tinggal 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, dia harus balik kembali ke Indonesia, sehingga status kewarganegaraannya itu dianggap tidak hilang. Dan kalau dia tidak pulang terus, sampai misalnya tidak pulang terus selama 5 tahun atau 6 tahun, maka dengan sendirinya kewarganegaraan itu dikatakan hilang. Yaitu contohnya. Lalu yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, di mana bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Jadi ini untuk orang-orang yang sudah tinggal di luar negeri secara tetap, maka itu sudah dinyatakan hilang kewarganegaraannya. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Ya, ini juga misalnya seorang yang rangkap jabatan menjadi misalnya prajurit di Amerika Serikat dan juga prajurit di Indonesia, maka itu akan dinyatakan hilang kewarganegaraannya kalau tanpa izin dari pemerintah. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Dan terakhir, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Ya, itu adalah di mana hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Baik, terima kasih anak sekalian karena sudah mendengarkan penjelasan saya pada materi subbab yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran yang